وسئال كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhirna fillah Ustaz Ahmad Rifai ta'ala bi hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus kepada sahib kita, al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jambis. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai halaman 53 ya. Kemarin kisahnya tentang ada seorang nabi yang ngegerutu, ngedumel ya. Sampai akhirnya Allah apa? Allah marah dan murka. Kalau sekali lagi katanya tergores, terpikiran di hatimu, ya ternyata ini
Nabi ini ngeluhnya apa nih? Saya baca lagi syarahnya. Di syarahnya disebutkan ngeluhnya yaitu karena terasa lapar gitu. Ya. Allah uji dengan kelaparan, lalu kemiskinan, fakir gitu. Sakit, dia ngeluh itu gitu. Kalau sekali lagi katanya terlintas di hatimu, oh guru tuh begitu, akan aku copot baju kenabianmu. Artinya apa? Akan Allah berhentikan jadi nabi. Nah itu Allah marah karena itu nabi hanya baru sekali aja tuh. Katanya bagaimana kita yang ngeluhnya hampir tiap saat, tiap hari, ya. Dan apalagi kita ngeluhnya bukan sama Allah, sama orang lain lagi. Waduh, ya. Itu pembahasannya kemarin begitu tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada man nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Saya teringat juga ini saya catat ada hadis yang berkenaan tentang itu. Jadi kata baginda Rasul ini hadis qudsi malah Allah berfirman, "Man lam yarda biqada'i." Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, dengan takdirku. Antum harus jadi lelaki, Allah nggak suka, pengennya perempuan. Contoh, Allah kasih takdir hidupnya miskin, sederhana, susah, ya, agak terima tuh. Dikasih musibah, agak terima. Kemudian walam yashkur li na'mai, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, udah dikasih pasangan hidup masih kurang syukur itu. Karena dulunya jomblo, minta pasangan dikasih nggak bersyukur. Dapat kerjaan tergaji masih nggak syukur aja. Ya. Kemudian walam yasbir ala balai, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, musibahku, tahu-tahu bangun tidur palanya kejedot pintu, bung, matanya bengkak, contoh, ya itu bala musibah, ya. Atau pas keluar rumah kejeblok motor, blah, ketabrak, ya. Ada aja macam musibah tuh, ya. Atau tahu-tahu datang maling masuk ke rumahnya, hilang barang-barangnya. Ya. Dan tidak sabar atas ujianku, falyattakhid rabban siwaya, maka silakan cari Tuhan selain aku. Mana coba? Enggak ada Tuhan lain. Ya. Kemudian dikuatkan oleh pernyataan Imam Ali karramallahu wajhahu, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Ya. Manusia yang paling besar azabnya nanti di hari kiamat adalah al-mutasakhitu berarti di qada'illah. Orang yang suka ngedumel, ngegerutu atas takdir Allah. Ya. Panas nih, panas banget ini. Ya. Pas rumah panas, keluar lebih panas lagi. Emang apa jangan? Beli AC ada. Ya. Emang udah kondisi begini, ada alhamdulillah. Ya. Ini baru berapa derajat nih? Di Timur Tengah lebih panas lagi. Oh, matahari. Yang udah sampai 50-an udah sampai.
Saya dulu ngamalin puasa Daud di Mesir sambil kuliah, ada 2 tahunan masalah. Jadi kalau pulang kuliah itu saking panasnya, udah buru-buru pengen sampai rumah. Nyalain AC, buka kulkas, pengen masuk kulkas aja. Saking panasnya maksudnya. Ya kan sana 46 ke atas tuh panas. Kalau di Sudan itu suasananya ada 2. Ada panas, ada kedua panas banget. Paham? Kalau di Mesir ada 4 musim. Musim dingin, musim kemarau, musim gugur, musim semi. 4. Ya. Kalau Sudan 2, musim panas dan musim panas banget. Panas banget. Cerita teman-teman di sana itu kalau lagi ijraat urusan itu di suka pinggiran jalan banyak tong-tong air tuh yang disediakan buat minum, buat kan dia buyur lepek tuh di jalan udah kering lagi tuh ya. Nah kayak gitu tuh kita ngadepin ini semua ini sudah Allah tentukan tuh ya. Kita banyak bersyukur aja udah, jangan ngedumel. Kemarin disebutin tuh, kenapa sambat ini kita dikasih kondisi begini aja? Allah tahu ini maslahat buat diri kita. Ya. Karena dikasih uang dikit aja kita udah lupa nih. Bapak-bapak deh dikasih kaya dikit atau dapat proyek, udah jalannya jadi beda jalannya. Sama tetangga udah gak kenal kan. Udah kagak mau lagi ke masjid ya. Bawa mobil mulu kemana-mana ya. Jadi jauh dari Allah gitu kan. Jadi ada orang dikasih fadlun, keutamaan, belum tentu maslahat buat dirinya. Allah tahu tuh ya. Allah pengen hambanya apa? Ya menjadi hamba-hamba yang baik di hadapan Allah, pandai bersyukur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini biar nyambung yang kemarin itu dari mana? Dari asalnya pankila kan pama makna ridha ya. Kita naikkan sedikit tuh yang doa tuh kan. Fa kaifa biman syaka ila ghairihi ya. Bagaimana kalau kita nih ngeluhnya sama selain Allah? Tadi orang Nabi itu baru sekali doang tuh terbersit tuh. Ngegerutu. Allah marahnya begitu banget. Ya. Apalagi kalau kita ngeluhnya setiap saat, pasti Allah lebih marah lagi, kan mafhumnya begitu. Apalagi ngeluhnya sama manusia. Maka diakhiri dengan doa, na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kita. Ya. Dalam diri kita itu ada kejahatannya. Ada. Mati ya? Habis. Wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari sayiat, keburukan-keburukan a'malina. Ya. Bapak-bapak sadar enggak di dalam diri kita tuh ada muatan motif jahat, ada enggak? Ada. Begitu ada nilai-nilai niat kebaikan, ada keburukan. Nah, itu selalu tuh. Sejak kita lahir tuh langsung nongkrong di sebelah kanan malaikat, ini iblis. Ya dawani, di awal kita sebutin tuh. Selalu berupaya dia mendul-duluan. Ya. Kalau kencengan tarikan malaikat jadi baik tuh orang. Kalau kencengan iblis jadi jahat tuh orang. Ya. Ya dalam diri kita ada apa? Ada kejahatan. Ya.
Maka Al-Qur'an mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada kejahatan. Dalam hadis, dalam istighfar, Sayyidul Istighfar disebutkan tuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya. Oleh karenanya kita diajarkan doa atau berlindung kepada Allah agar dijaga, dipelihara. Ini doa bagus dihafalkan ini ya. Apa doanya tadi? Sayyidul Istighfar. Lalu doa ini nih ya. Allahumma inna na'udzubika. Tinggal tambahin Allahumma. Allahumma inna na'udzubika. Ya, min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, gitu ya. Allahumma na'udzubika, tamim bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri kami. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan amal-amal kami. Wa nas'aluhu ayya'fuwa 'anna, dan kami mohon kepada Allah agar Allah memaafkan kami, ya. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa yaghfir lana, ya, dan aku mohon kita mohon kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yaghfir lana su'a adabina, ya, keburukan-keburukan adab kita kepada Allah, ya. Wa yuslihana bi husni nazarihi, dan kita mohon kepada Allah agar Allah yusliha. Apa itu yusliha? Memperbaiki kondisi kita. Bi husni nazarihi, dengan kebaikan pandangan Allah. Arti Allah melihat kita tuh dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Maka ditutup dengan innahu arhamur rahim, ya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Pain qila, jika ya dikatakan kepada Anda, fama ma'na ridha bil qada'i wa haqiqatu dzalika wa hukmuhu. Apa sih sebenarnya makna ridha, pengertian ridha, ya, bil qada'i, dengan takdir, dengan ketentuan. Wa haqiqatu dzalika, dan hakikat ridha. Wa hukmuhu, dan hukum ridha, ya. Fa'lam anna ulama'ana qalu. Fa'lam, ketahuilah, anna ulama'ana qalu. Anna tansibul isma wa tarful, maka ulama'a, sesungguhnya ulama-ulama kami, ya, qalu jadi khabar anna, khabar jumlah fi'liyah, berkata. Apa katanya? Innar ridha tarkus sukhti. Nah ini, sesungguhnya pengertian ridha itu adalah meninggalkan keluh kesah, ngedumel, ngegerutu, ya, marah atas takdir Allah. Gak suka, ya Allah kenapa mata saya sedikit lemarinya di dada-dada kecil itu. Kalau yang ngacatnya tuh, hidung saya kayak Allah kagak mancung kayak tetangga saya mancung, ya. Jadi ridha adalah apa? Tarku sukhti, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bersifat marah kepada takdir Allah. Was-sukhtu dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala, ya. Dan ngedumel itu, ngegerutu itu adalah apa?
zikru, menyebutkan sesuatu yang tidak ditakdirkan. Artinya dia kayak tadi kan, ya Allah kenapa saya begini nggak begini, gitu. Ya, jadi dia menyebutkan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Padahal nih tadi Allah kasih begitu itu untuk kebaikan dia. Ya, di keterangan yang sebelumnya kan sudah jelas itu. Ini juga fa apa? Bi annahu, sesungguhnya tadi dia apa? Ghair, hu-nya kembali ke ghair. Dia tidak terima atas ketentuan Allah itu, ya. Padahal ketentuan Allah itu aulabi, lebih bagus buat dia. Gitu. Ya. Walaupun kita terasa jalannya itu berat, tapi itu masih yang terbaik gitu dari Allah. Ya. Wa aslahu lahu, dan lebih tepat bagi dia. Gitu. Fima la yastaiqanu fasadahu wa salahu. Pada apa yang tidak diyakini kerusakannya dan kebaikannya. Ya. Fahada syaratun fihi. Ini menjadi sebuah syarat tuh. Syarat apa? Syarat dalam ridho kepada Allah. Ada beberapa definisi ridho yang disyarahkan oleh Imam Jampis. Salah satunya ini dari Abu Ali Daqqaq. Ya. Beliau berkata, "Laisar ridha alla tahussu bil bala'i." Bukanlah ridho itu Anda tidak merasakan musibah. Ya. Tidak merasakan musibah. Innamar ridha'u, sesungguhnya yang namanya sifat ridho itu adalah ini Pak, ini ridho ini kan amalnya amal apa? Amal batini, hati. Ridho, ikhlas, tawakal, sabar, ya. Itu amal-amal qalbiyah. Amal qalbiyah itu jauh lebih penting, ya, daripada zahiriyah. Ini disebutkan ya dalam kitab Bapak-bapak, kalau minggu terakhir di bulan terakhir, ya, itu di Al-Ma'mur saya baca kitab Haqaiq and Tasawuf tuh. Kalau ada waktu ikutin, bagus itu. Ya, belajar tentang hakikat tasawuf, nanti bermasuk kepada tarbiyahnya, agar kita menjalani agama ini dengan ilmu. Dan tasawuf adalah tingkat yang ketiga setelah iman, Islam, ihsan. Gitu. Penting banget. Gitu. Orang tidak dikatakan orang muhsin udah pasti dia mukmin dan muslim. Orang mukmin dia muslim, tapi belum tentu muhsin. Ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ya. Artinya ibadah kita betul-betul semua tawajuhnya lillah, karena Allah. Ya, dia selalu menjaga dirinya untuk berupaya meraih ridhonya Allah. Bagaimana tuh? Maka ditanamkanlah di situ nanti ada, pertama harus takhalli, upaya membuang sifat-sifat jelek dalam diri kita. Bapak-bapak nanti pulang ambil kertas, tulislah namanya A. Sifat-sifat jelek dalam dirinya kan kita tahu sendiri itu. Ya. Nah, itu minta sama Allah tiap malam, ya Allah bersihin hati saya. Jangan sampai iri terus sama orang, dengki terus sama orang, gedek aja sama orang. Kalau beramal riya, ujub, enggak ikhlas, itu penyakit hati. Ya. Kemudian yang kedua, tahalli. Kita hiasin tuh, ganti. Ya, dengan sifat-sifat yang baik. Amal qalbiyah juga.
Tadi dia enggak ikhlas, minta biar ikhlas. Ada penyakit hatinya sombong, minta biar apa? Apa lawannya sombong? Tawadu gitu. Hatinya tomak, minta bilang biar jadi sakhi, pemurah gitu. Enggak sabar jadi sabar, nah itu ya. Nanti yang ketiga baru tajalli, tajalli. Nah, disertai dengan muraqabah dan musyahadah untuk mengontrol anggota tubuh kita dan hati kita ya, agar selalu bersama Allah gitu ya. Baik. Fa'lam dzalika, ketahuilah itu. Fa in qulta, jika Anda bertanya, ya, ini dibuat pertanyaan, dikembangkan ini, dan memang Ghazali untuk sekarang kayak ini diajak berpikir kita. Alaysa syururu wal ma'asi biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, ya. Apa maksudnya? Bukankah ya keburukan, perbuatan maksiat, ya, itu merupakan qada dan takdir Allah, nah, gitu. Ya. Jika Anda bertanya, bukankah kejahatan, maksiat, ya, itu karena qada dan takdir Allah juga, gitu kan? Fa kaifa yardal 'abdu bisyarri wa yalzamuhu dzalik. Bagaimana seorang hamba itu dia ridho dengan kejahatan, ya, ridho dengan maksiatan. Yalzamahu artinya sama juga, pasti itu dia ridho dengan kejelekan dan maksiat. Fa'lam, jawabannya nih, annar ridha innama yalzamu bil qada. Sesungguhnya hakikat ridho itu adalah dia menerima dengan apa? Dia harus menerima ketentuan Allah. Bahasanya menerima takdir Allah. Dikasih begini, udah. Dikasih begini, udah. Bahkan ada salah satu definisi apa? Sebelum Allah tentukan, dia nggak punya ikhtiar, nggak punya pilihan. Ya, ibarat Allah kasih apa aja dia terima. Ibaratnya yang kali ini, kalau di kita kemarin kan wujuduka dzambun, Anda kagak ada Allah adakan jadi dosa tuh. Harusnya kan kita diciptakan harusnya bersyukur. Nah, agar bisa dipahamin analoginya, ada orang kampung nih dibawalah ke Jakarta. Kan harusnya dia bersyukur tuh dia kenal Jakarta. Amin, siapa yang bawa. Tapi dia sampai Jakarta dia lupa daratan, lupa tuh. Enggak bersyukur itu. Ya. Nah, dibawa enggak dibawa, dia enggak punya pilihan, terserah dah Allah ngasih apa sama dia. Ya. Jadi annar ridha innama yalzamu bil qada. Sesungguhnya ridha itu adalah, ya, dia mesti harus apa? Menerima takdir Allah. Wa qada'u syarri laisa bisyarri. Nah, ini kayak istilah ini ada yang dibuang nih pemahamannya. Sesungguhnya, ya, takdir atau ketentuan jelek itu laisa bisyarri, bukanlah tidak dia menerima kejelekan. Paham enggak? Ya, bahasanya. Jadi syarahnya laisa bisyarri wa innama asyarru huwal maqda bila yakunu. Ai ar-ridha bil qada
ridha bisyarri wa qad yutabiqul qada' ala maqda' kama fil hadis. Ada dikasih contoh begini Bapak. Kita pengen doa nih, Allahumma inni a'udzubika min darkis syaqai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan, ya, dari dasarnya kejelekan. Dan wasu'il qada, keburukan qada. Wa hadza la yajibu ridha bihi mutlaqan. Dan ini kagak wajib apa? Ridha secara mutlak. Bal in kana wajiban wajaba au manuban nadbu. Tapi dia apa? Ada sebuah anjuran, ya, kepengenan. Nanti apakah yang Allah sudah tentukan begitu, kita sudah ridho, tapi kita boleh nggak minta lagi sama Allah? Ya, boleh nggak minta lagi sama Allah? Boleh. Misalnya bapak-bapak nih, Allah takdirkan bekerja, dapat tiap bulan kalau dihitung dapat 10 juta misalnya. Boleh nggak minta lagi tambahan sama Allah? Boleh. Ketika dia minta tambahan, itu bukan di situ kandungan dia kagak ridho. Ya. Kecuali ya Allah, kenapa saya dapatnya 10 juta ya Allah? Harusnya 20 juta ya Allah. Nah, itu baru itu. Gerutu itu dia. Ya. Tapi Allah tampakkan lagi rezeki kami biar berkah, gitu. Beda. Ya. Seperti itu tuh. Jadi maksudnya juga di sini wal qada'u syarri laisa bisyarr. Takdir yang Allah berikan itu jelek, sebetulnya enggak jelek. Maksudnya begini, kelihatannya di mata kita nih begini ya. Ada dalam buku kitab Nahwul Qulub, saya pernah baca cerita ya. Orang udah janjian, ada bisnis, mau terima uang 10 miliar misalnya. Di mana? Di Bandung dah. Oke. Saatnya mau jalan, Allah takdirkan isinya sakit. Ya, isinya sakit. Kemudian anaknya juga masih kecil pada nangis ngerengek aja. Ini orang nih kalau kagak paham takdir Allah bisa emosi. Bisa tuh anak mental ke tembok. Istri dimarah-marahin. Artinya dia merasa kehilangan, kagak dapat uang 10 miliar. Dia nggak bisa berangkat ke Bandung. Kan kelihatannya jelek tuh. Artinya ya nggak dapat tuh. Tapi laisa bisarin, sebetulnya nggak jelek. Di situ digambarkan bahwa setelah dia nggak bisa berangkat ke sana, nggak lama kemudian tempat yang dia mau tuju itu dapat musibah, longsor misalnya. Nah, kalau dia makanya laisa bisarin, justru Allah selamatin dia tuh. Cuman mata kita kan nggak menangkat mata ini gaib itu, ya batiniah. Kita maunya yang zahir aja kan. Duit ya Allah 50 juta, plung, maunya begitu kita kan. Tapi Allah kagak gitu kan. Allah kasih dulu ininya. Ya. Nguji kesabaran kita, keimanan kita, syukur kita, tauhid kita. Jadi pas kelihatannya dia kagak dapat 10 miliar, padahal Allah selamatin dia tuh kagak mati. Kalau situ dia baru-baru 10 miliar mati semua dia. Gitu ya. Wa innamas syarru wal maqdiyu fala yakun ridha bisyarri. Nah, sesungguhnya kejahatan itu adalah takdir. Ya. Tapi katanya kita enggak boleh ridho dengan kejahatan. Ya. Artinya kita tahu ya Allah itu jahat, itu jelek ya Allah, jauhkan saya dari itu ya Allah. Malah kita berlindung dari itu. Kan susah kan, ditakdirkan memang. Atau kita ketabrak mobil, jelek apa bagus? Jelek kan. Tapi ketika kita nggak mau itu, tapi ketika terjadi ya harus terima. Ya kan? Ketubruk mobil kan jelek, syar. Ya. Tapi ketika terjadi ya nggak bisa kita tolak. Maksudnya begitu. Kita harus
Fala yakunu ridha bisyarr, gitu ya. Wa qad qala syuyukhuna rahimahumullah. Kemudian syekh kami berkata, semoga Allah sayang kepada mereka. Innal maqdiyati arba'ah. Maqdiyah ini takdir, ya. Sesungguhnya takdir itu ya ada 4. Ada ni'matun, nikmat, wa syiddatun, ada kesulitan, kesukaran, wa khairun, ada kebaikan, wa syarrun, ada kejahatan. Ya, beda ya. Nikmat gambarannya misalnya dikasih apa nikmat? Yang enak-enak. Syiddah yang sulit-sulit. Khair kebaikan. Syarr kejahatan, ya. Fa ni'matu yajibur ridha fiha. Nah, kalau nikmat kita wajib apa? Ridha. Fiha di dalam nikmat itu. Bil qadi, kepada siapa? Kepada Allah yang kasih nikmat itu. Ini qadi isim fa'ilnya Allah yang kasih takdir. Wal qada'i, dan kepada yang ditentukan itu. Asrido kita terima. Ya. Wal maqdiyi. Sama artinya yang ininya. Yang apa yang Allah yang menentukannya, kemudian juga barangnya yang ketentuannya, ya. Wa yajibu alaihi asyukru, maka wajib atas dia ketika mendapatkan nikmat dia wajib apa? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau enggak bersyukur datang azab, ya. Min haitsu innaha ni'mah, karena ya itu adalah nikmah. Wa izharun ni'mah alaihi, ya, bi ibda'i athar nikmah, dan izhar, menampakkan nikmat itu alaihi atasnya, ya. Maka apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi ketika kita dapat nikmat juga kita harus tambah kita bersyukur. Bentuknya apa? Ya kita tambah dekat sama Allah itu. Kalau orang kaya, syukurnya apa? Itu juga bukan hanya bangun malam ibadah, harus banyak berderma itu. Orang alim harus banyak ngajar. Sama begitu. Lalu diambil ilmu Allah. Ya, mau dikasih ilmu ya buat ngajar, sedekahnya dengan ilmu. Saya tadi di Bekasi saya susun tuh, mau dibikin itu. Ternyata setiap malam ada tuh, sama subuh Sabtu penuh, minggu ini penuh. Ini susah jalan-jalan itu. Penuh juga ya. Jadi sudah ditakdirkan begitu, sudah terima tuh, ya. Jangan ngedumel. Nah, itu ada. Nah tapi itu kemarin itu ada fadlun karunia, ada salah maslahat, ya. Orang dikasih kedudukan jabatan, belum tentu maslahat buat dia, ya, gitu. Baik. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus izharu ni'mah alaihi, ya. Alaihi alal abad. Dia harus apa? Menampakkan nikmat itu, ya. Bi ibda'i asar, dengan menampakkan nikmatnya. Dengan ngomong alhamdulillah tadi saya baru aja dapat apa? Dikirimin mobil gitu. Mertua, nikmat. Di sini dicontohkan tuh ada seseorang duduk bersama Nabi.
Nabi bilang, "Allah kamalun, ente punya uang enggak?" "Naam." "Ya." Kata Nabi, "Idza ataka Allahu malan falyara atharu alaih." Kalau engkau dikasih harta oleh Allah, maka engkau harus ini memperlihatkan itu. Tanda syukurnya kita bersedekah, kan ya, gitu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus, dan Allah suka yang bagus-bagus. Wa yuhibbu ayyara athar ni'ma al abihi, dan Allah pengen juga melihat ada tuh asarnya nikmat atau sambanya. Artinya apa Bapak? Kita Allah kasih karunia banyak yang bagus. Ini Bapak buat kebaikan-kebaikan. Biar kelihatan. Bangun masjid. Ada orang yang bangun pesantren gitu. Ya. Anak-anaknya ini kalau bisa biar pada sekolah semuanya gitu. Karena berapa banyak orang pengen nyekolah anak yang kagak mampu. Ada kasih rezeki ya. Jadi Allah pengen juga tuh. Allah kasih ini biar digunakan jalan yang baik. Nah, gitu ya. Di situ ya, enggak banyak-banyak. Kemudian wasyiddatu yang kedua. Takdir syiddah. Apa itu syiddah? Sulit. Ya. Yajibu aidan ar-ridha fiha. Ketika bapak-bapak Allah takdirkan emang dalam kondisi sulit, tetap kita harus apa? Ridho. Kan semuanya Allah yang ngasih. Banyak dikit Allah yang ngasih. Tadi kata Allah kalau kagak ridho dok, pindah aja cari Tuhan lain. Ya. Nih ridho bil qadi wal qada wal maqdi. Artinya ridho dengan Allah yang kasih ketentuan dan yang ditentukan itu. Ya. Ya. Wa yajibu alaihi mana? Wa yajibu alaihi as-sabru. Tapi namanya dia ditentukan oleh Allah dalam kondisi kesulitan, maka wajib atas siapa? Sabar. Jangan ngedumel, sabar. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Min haitsu innaha syiddah. Karena itu nikmatnya nikmat yang menyulitkan, berat, harus sabar. Ya. Orang diuji, Pak. Kalau dia sabar, diampuni dosa-dosanya. Satu. Kalau dia sabar, dikasih Allah pahala. Dua. Kalau dia sabar, Allah akan angkat derajat dia. Ya. Saya menulis buku tentang Nabi Ibrahim itu, kan itu banyak apa ujian-ujian yang luar biasa Nabi Ibrahim. Idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dengan berbagai macam ujian, laisa balan wahidan. Bagaimana kagak beratnya Nabi Ibrahim bawa istrinya tuh, istri yang pertama siapa? Siti Sarah. Kayak orang cantiknya minta ampun. Cantik banget. Dia bawa ke Mesir, raja Mesir langsung pengen sama dia. Bapak gimana? Isi bapak mau diambil sama itu. Kan Boni kayak biar mati dia demi istri kan. Tapi Allah kasih luar biasa tuh karomanya Siti Sarah. Itu Namrud ya. Kalau Ibrahim Namrud ya. Raja Namrud pengen nyentuh langsung dia apa namanya itu tangannya? Sengklek. Enggak bergerak deh, sengklek. Akhirnya minta maaf dan tobat, minta doain lagi biar tangan saya sempurna, doain. Namanya nafsunya belum hilang, pas ketemu pengen lagi aja. Saya memegang, sengklek lagi. Sampai berapa kali. Akhirnya minta maaf, terus dikasih apa? Hadiah. Dikasih hadiahnya apa tuh? Itu dikasih apa? Siti Hajar. Ya. Azan. Ngaji azan. Bentar lagi ya. Jadi kalau dikasih oleh Allah kita kesulitan, maka kita wajib apa?
Pertama ridho dulu, tetap ridho, terima. Ya Allah, terima kasih. Saya ridho ya Allah. Kenapa? Maka kita baca raditu billahi lah. Mengasih baik jelek Allah semuanya kan. Wa bikum min nikmatin. Nah, tapi kalau kasih nikmat dia syukur, bencana dia sabar. Karena itu emang bencana. Wal khairu, kalau kasih khair, kebaikan, ya fihi ridho, tetap aja dia ridho. Ridho kepada Allah yang kasih ketentuan itu, dan ridho kepada kebaikan yang Allah kasih. Wa yajibu alaihi dzikrul minnah. Nah, kalau kita dikasih kebaikan oleh Allah apa? Kita harus ingat tuh, ingat apa? Kebaikan itu. Min haitsu innahu khairun ufiqa lahu. Dari sisi apa? Itu kebaikan dari Allah. Contoh apa kebaikan? Bapak-bapak nih Allah kasih nih bisa hadir ke majelis ilmu, ini kebaikan. Dikasih hidayah. Kakinya mau melangkah ke sini, itu kebaikan. Ya ampunin, dapat rahmat, dapat. Ya, bahasa. Dan itu apa? Ufiq lahu, mendapat taufik tuh. Kan orang yang paling Allah cintai apa? Dikasih hidayah, taufik, bimbingan. Itu nikmat-nikmat yang immaterial. Yang nikmat yang bersifat ma'nawiyah, baqiyah, ukhrawiyah. Begitu. Kan ada orang-orang yang enggak mau kebaikan. Ada tuh. Ya. Jadi harus apa? Harus ingat bersyukur, minta lagi Allah bimbing saya Allah. Dari pagi sampai gini hari ini Bapak merenung tuh. Ada enggak bapak-bapak yang berzikir, mulutnya dijaga? Ada, bersyukur tuh. Itu taufik dari Allah. Tapi ada juga orang yang dari pagi maksiat aja. Ada enggak? Ada. Ya. Yang terakhir wasyarru yajibu alaihi fi ar-ridha. Karena kejahatan wajib juga kita ya apa? Ridho. Ini yang paling berat tuh. Yang penting apa? Apa tuh ridho dah. Terima dulu tuh. Pas pulang ke rumah kebakaran. Gimana tuh? Alhamdulillah. Apa cerita yang itu? Oh iya, cerita tentang kematian ya. Kan dia bilang apa? Barang siapa yang ditimpa musibah, maka dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, itu dulu. Barang siapa yang ditimpa musibah, dia mengucapkan alhamdulillah. Hebat tuh, tauhidnya tuh. Pak, tadi anak kita ini apa? Tasnya hilang, alhamdulillah. Apa? Terima dulu, ridho dulu tuh dengan takdir itu. Pak, motornya hilang, alhamdulillah. Baru dah innalillahi. Nah itu istarja, mengembalikan kepada Allah. Artinya itu kan susah kan, lima begitu kan? Bapak-bapak limanya ya dapat duit, alhamdulillah, alhamdulillah. Duitnya hilang, bingung. Kan harus juga alhamdulillah. Kenapa tuh? Wasyarru yajibu alaihi fi ar-ridha bil qadi wal qada. Ya. Kejahatan, ya takdir yang berbentuk kejahatan, wajib juga atas seorang hamba apa? Ridho. Gitu. Dengan siapa? Dengan Allah yang kasih ketentuan. Dan ridho dengan apa? Dengan bentuk qada yang jelek tadi. Min haitsu innahu maqdiyun la min haitsu innahu syarrun. Ya. Dari sisi itu sebuah ketentuan dari Allah. Ya. Dan itu syarr. Buruk. Wa kaunuhu maqdiyan yarji'u ila qada wal qadi bil haqiqah. Artinya apapun yang terjadi walaupun jelek itu sebetulnya takdir dari Allah. Cuman kita ada upaya, ya Allah jangan sampai saya dikasih jelek ya Allah gitu. Ya boleh enggak boleh. Ya. Wa hadza wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan ridha Allah, dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah dalam
Ya, saya kemarin kasih judul, jadilah setiap kita hadir di majelis ilmu niatnya sebagai wiridan kita. Wiridan mingguan kita, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna minar radina biqada'ikum syarran wa khairan bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya niat pengen minumnya tapi masih hangat-hangat, kelupaan terus ya.